Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zulfasariah, Fakultas Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPJ Jakarta, kelas S1172, mata kuliah Manajemen Keuangan 2, dosen Dr. Susanti Widyastuti. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu implementasi biaya modal terhadap perusahaan. Modal adalah sekumpulan uang ataupun barang yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Dalam bahasa Inggris, modal sering disebut dengan kata kapital, yaitu barang yang dihasilkan oleh alam ataupun manusia untuk membantu memproduksi barang lainnya yang dibutuhkan manusia dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang besar. Sehingga modal merupakan hal yang sangat vital dalam sebuah bisnis, ataupun dalam sebuah perusahaan ya. Tanpa modal, bisnis tidak akan berjalan dengan lancar. Maka dari itu, sebagaimana mestinya, mulai dari bisnis yang besar ataupun yang kecil, membutuhkan modal untuk menjalankan bisnisnya. Sementara modal pada intinya ini aset utama perusahaan untuk menjalankan bisnis, di mana umumnya berbentuk dana ataupun uang. Dengan uang, maka bisnis berjalan dengan lancar untuk mendukung proses produksi sehingga pemasarannya. Modal ini menurut para ahli, yaitu menurut Bambang Rianto, pengertian modal adalah hasil produksi yang digunakan kembali untuk memproduksi lebih lanjut dalam perkembangannya. Kemudian modal ditekankan dalam nilai, daya beli, ataupun kekuasaan menggunakan yang ada dalam barang-barang modal. Nah, modal tersebut berdasarkan sumbernya dibedakan menjadi dua, yaitu modal internal dan modal eksternal. Modal internal yaitu merupakan berasal dari pihak perusahaan, laba ditahan. Modal eksternal merupakan modal berasal dari pinjaman para kreditur, supplier, dan perbankan, saham atau obligasi hutang. Apabila perusahaan menjual surat berharga kepada investor, maka perusahaan berkewajiban memberikan hasil return yang dikehendaki oleh investor tersebut. Hasil yang dikehendaki oleh investor tersebut bagi perusahaan merupakan biaya yang disebut biaya modal, seperti biaya bunga, biaya penurunan nilai surat berharga, dan biaya lain yang berkaitan dengan perolehan modal tersebut. Terdapat 3 bagian biaya modal sering disamakan ya. Yang pertama, tingkat pengembalian yang disyaratkan perusahaan. Yang kedua, tingkat ambang dan tingkat diskonto. Dan yang ketiga, biaya kesempatan dana perusahaan. Terdapat 2 tingkat keuntungan yang disyaratkan sebenarnya dapat dilihat dari pihak yang yaitu investor dan perusahaan. Yang pertama, dari sisi investor ini, tinggi rendahnya required rate of return merupakan tingkat keuntungan rate of return yang mencerminkan tingkat resiko dari aktiva yang dimiliki. Dan yang kedua, dari sisi perusahaan yang menggunakan dana atau modal, besarnya required rate of return merupakan biaya modal, cost of capital, yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan modal tersebut. Biaya modal adalah biaya real yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana, baik yang berasal dari hutang, saham preference, saham biasa, maupun laba ditahan untuk mendanai suatu investasi atau operasi perusahaan. Biaya modal adalah tingkat hasil atas investasi total perusahaan yang menghasilkan tingkat pengembalian yang disyaratkan dari semua sumber pembelanjaan. Terdapat 2 analisis biaya modal didasarkan pada keadaan setelah pajak. Yang pertama merupakan pengurangan laba yang diperoleh perusahaan. Yang kedua, sebagai ukuran untuk membentuk diterima atau ditolaknya suatu usulan investasi sebagai discount rate, yaitu dengan membandingkan tingkat keuntungan atau rate of return dari usulan investasi tersebut dengan biaya modalnya. Sementara kondisi pasar yaitu laba ditahan, biaya modal yang berasal dari laba ditahan disebut cost of retained earning,
dan biaya tersebut sebesar tingkat keuntungan investasi rate of return yang disyaratkan diterima oleh para investor. Dasar logikanya, apabila laba ditahan tersebut diinvestasikan pada perusahaan lain, maka akan mendatangkan keuntungan. Keuntungan tersebut sama dengan besarnya keuntungan apabila perusahaan. Hutang yaitu biaya modal yang berasal dari hutang yang dipinjam dari bank adalah tingkat bunga yang ditetapkan oleh bank dalam kontrak perjanjian hutang, sementara biaya modal dari pengguna hutang yang secara real harus ditanggung atas penerimaan kredit adalah lebih besar daripada tingkat bunga menurut kontrak. Dasar logika penerimaan kredit ini selain harus membayar bunganya juga harus membayar biaya administrasi, biaya asuransi, dan sebagainya. Yang ketiga, saham. Biaya modal yang berasal dari penerbitan saham adalah indifiden. Tingkat indifiden merupakan tingkat keuntungan investasi rate of return yang disyaratkan diterima oleh para investor. Biaya modal dari saham secara real adalah lebih besar daripada tingkat indifiden yang ditentukan. Dasar logika perusahaan selain membayar dividen juga harus membayar biaya penerbitan saham. Kondisi ekonomi umum, general economic condition, yaitu variabel ekonomi makro seperti tingkat pertumbuhan ekonomi dan inflasi, dan menentukan besarnya tingkat pengembalian bebas resiko. Dan yang kedua, tingkat pengembalian bebas resiko banyak digunakan sebagai patokan benchmark tingkat pengembalian investasi. Kondisi pasar. Kemampuan untuk dipasarkan atau marketability ini suatu sekuritas yang meningkat, tingkat pengembalian yang disyaratkan para investor akan menurun, yang berarti biaya modal perusahaan akan mengecil. Keputusan operasi dan pembelanjaan. Pendanaan pada investasi yang berisiko tinggi dan banyak menggunakan sumber dana dari utang dan saham preferen, maka akan menanggung risiko yang tinggi sehingga pemilik dana akan menentukan tingkat pengembalian disyaratkan tinggi. Semakin tinggi jumlah pembelanjaan akan membawa konsekuensi semakin meningkat biaya modalnya. Biaya modal individual adalah biaya modal dapat dihitung berdasarkan biaya untuk masing-masing sumber dana. Biaya modal individual tersebut dihitung satu persatu untuk tiap jenis modalnya. Mohon maaf, slide ini kosong, tidak muncul ya. Yang saya akan jelaskan yaitu macam-macam biaya modal. Macam-macam biaya modal ini terdapat 4 bagian. Yang pertama, biaya modal hutang jangka pendek, biaya modal hutang jangka panjang, dan biaya modal saham preferen, biaya modal saham biasa, dan laba ditahan. Hutang jangka pendek ini atau hutang lancar merupakan hutang yang jangka waktu pengembaliannya kurang dari 1 tahun ya. Hutang jangka pendek terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, hutang perniagaan, dan yang kedua, hutang wesel atau hutang wesel kredit jangka pendek dari bank. Nah, rumus keterangannya, KT ini biaya hutang jangka pendek setelah pajak, KB biaya hutang jangka pendek sebelum pajak, yaitu sebesar tingkat bunga hutang, dan T-nya ini tingkat pajaknya. Sementara biaya penggunaan hutang jangka panjang atau cost of debit yang biasanya berasal dari obligasi atau cost of bond. Yang kedua ini metode perhitungannya terdapat 2 bagian, perhitungan tingkat pendapatan investasi dan obligasi dengan rumus metode singkat. Nah, metode present value dan metode present value maksudnya ya. Nah, perhitungan tingkat pendapatan investasi dan obligasi dengan rumus metode singkat lebih besar rumus di mana? Ini yaitu bunga hutang jangka panjang atau obligasi 1 tahun dan rupiah. N-nya harga nominal obligasi atau nilai obligasi pada akhir umurnya. Nah, NB itu nilai bersih penjualan obligasi, N sama dengan umur obligasi. Pembahasan kemudian penyesuaian biaya modal sebelum pajak, KD menjadi biaya modal atas dasar setelah pajak. Sementara KI sama dengan KD atau 1 dikurangi T, KI sama dengan 0,0437 atau 1 dikurangi 0,30
KI sama dengan 0,0306, hasilnya sama dengan 3,06%. Perhitungan biaya modal hutang dengan metode present value. Nah, perhitungan biaya modal dari hutang jangka panjang obligasi dengan menggunakan tabel present value sering disebut accrued method. Nah, dalam metode ini dicari tingkat bunga yang menjadikan nilai sekarang dari pembayaran bunga tahun ditambah pembayaran akhir atau outflows yang sama dengan nilai sekarang dari penerimaan atau inflows. Nah, teknik perhitungannya persis sama dengan perhitungan analisis IRR pada penilaian investasi. Biaya modal saham preferred atau cost of preferred stock atau KP ini adalah biaya real yang harus dibayar apabila perusahaan menggunakan dana dengan menjual saham preferred. Nah, biaya modal saham preferred diperhitungkan sebesar tingkat keuntungan yang disyaratkan required rate of return oleh investor pemegang saham preferred. Tingkat keuntungan yang diharapkan oleh investor merupakan biaya yang harus ditanggung emiten. Nah, biaya modal saham preferred berupa dividen yang besarannya tetap. Saham preferred mempunyai sifat campuran antara hutang dan saham biasa. Sifat hutang ini berkewajiban untuk memberikan pembayaran dividen secara periodik. Nah, sifat seperti saham biasa merupakan bukti kepemilikan perusahaan yang mengeluarkan saham preferred tersebut. Ketika perusahaan terpaksa dilikuidasi, maka pemegang saham tersebut preferred mempunyai hak didahulukan sebelum pemegang saham biasa. Pembayaran dividen saham preferred dilakukan setelah pendapatan dikurangi pajak, sehingga biaya modal saham preferred tidak perlu lagi disesuaikan dengan pajak. Sementara rumusnya yaitu di mana KV sama dengan biaya saham preferred, DP sama dengan dividen saham preferred, PO-nya harga saham preferred saat penjualan atau harga proses. Apabila ada biaya penerbitan saham flotation cost, maka biaya modal saham preferred hitung atas dasar penerimaan kas bersih yaitu diterima fee atau net. Nah, rumus di mana KV ini sama dengan biaya saham preferred DV atau dividen saham preferred, net ini harga bersih saham preferred-nya. Biaya modal saham biasa dan laba ditahan sering disatukan menjadi biaya modal sendiri yang disebut sebagai biaya ekuitas atau biaya modal saham biasa. Biaya modal saham biasa merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang memperoleh dana dengan menjual saham biasa atau menggunakan laba ditahan untuk investasi. Biaya modal saham biasa atau biaya ekuitas dapat mengalami atau peningkatan secara internal dengan menahan laba atau secara eksternal dengan menjual atau mengeluarkan saham biasa baru. Secara teoritis, perusahaan yang menggunakan laba untuk berinvestasi ini mohon maaf ya. Nah, secara teoritis ini perusahaan yang menggunakan laba untuk berinvestasi harus memperoleh keuntungan minimal sebesar tingkat keuntungan jika pemegang saham menginvestasi dananya ke dalam perusahaan dengan tingkat risiko yang sama. Sekian dan terima kasih dari presentasi saya. Kurangnya mohon dimaafkan, lebihnya semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.